sekarang saya ini mau impor. Ceritanya saya mau impor file Excel tadi. Nah, jadi ada dua menu, ada dua screen. Ini screen untuk end user, ada lagi screen untuk application developernya atau application authornya, Pak. Oke. Namanya management screen. Nah, ini management screen. Nah, ini saya akan import filenya di sini. Nah, di sini ada button new applications. Kita tinggal klik. Ini fiturnya macam-macam. Kita tinggal klik new application. Nah, kita kasih nama misalkan self demo misalkan. Kita create from Excel file. Nah, di sini juga ada random prefix, tambahan nama depan aja sih. Nah, ini bebas. Nah, ini saya bikin aja dulu mungkin apa namanya? Ya, mungkin saya biarkan saja kalau default seperti itu. Saya pilih filenya. Nah, ini file yang cari template Excel tadi, Pak ya? Betul, Excel yang ini tadi loh ya, Pak ya. Oke, iya. Ini mungkin nggak pas 3 menit karena kita banyak sambil berdialog ya, Pak ya. Tapi nanti coba bisa kita hitung dari mulai ketika dari sini ya, Pak ya. Oke, boleh. Kita mulai start. Jadi dia akan otomatis mengimpor filenya ini. Nah, jadi mungkin sembari saya juga jelaskan. Oke. Dia mengimpor filenya ini redundant, Pak. Jadi mungkin saya nggak bisa jelasin secara detail, tapi intinya kita di tiga lokasi itu masing satu lokasi bisa lebih dari satu server, Pak. Oke. Jadi datanya itu dipecah-pecah. Jadi Excel-nya ini ibaratnya nggak makan space juga seperti itu kita upload. Oke. Dan di sini juga kayak Windows, Pak, ada kayak wizard-nya seperti itu. Ada step 1, step 2, step 3. Kita bisa ikutin. Jadi kalau kita awam kita masih bisa Betul, baca panduan di sini gitu ya. Betul, ada panduannya seperti itu. Jadi nggak usah Pak Rawi nggak usah khawatir. Oke. Let's get started. Dan di sini pun Pak ada macam-macam Pak template-nya. Ada template yang untuk table sederhana, ada table yang bisa lebih canggih Pak kalau untuk pivot misalkan seperti itu. Tapi mungkin next time Pak ya. Nanti ke depan kita bakal ada webinar lagi. Jadi ini bukan webinar hanya satu kali aja. Kita akan mengadakan webinar-webinar lain Pak terkait dengan sel. Oke, sangat menarik. Oke, nah ini paling simple untuk input format Excel sheet list table, hanya satu table simple saja karena ini mirip. Ya lihat aja kan cuma table. Berarti ini berdasarkan kecocokan bentuk format Betul dari sekali, Excel betul tadi ya? sekali. Kita next kan, jadi dia akan otomatis kita disuruh milih Pak judul kolomnya. Oke, judul baris 1. Nah, kalau Pak Rafiq bingung sama ada wizardnya. Ini kita klik yang tanda lampu. Ini bagian tips and trick. Iya, nah tinggal ikutin aja. Ini diklik di blok dia Pak. Judul-judul kolomnya. Nanti jika sudah dipilih oke. Dan jika sudah tinggal di-oke-kan. Oke. Kita praktekin aja Pak ya. Boleh. Oke, saya select row-nya. Ini tutorial saya close. Saya select row-nya, dia akan nanti otomatis saya pindahin ke sini. Selnya nanti otomatis terpilih. Saya klik, terus saya drag ini Pak. Sampai ke K1. Lihat ini nanti A1 sampai K1. Mirip dengan Excel Pak ya. Iya, benar. Oke, saya set. Nah, tuh otomatis Pak dibaca. Dia langsung bisa baca deteksi apa namanya header yang ada di table ini. Betul, betul sekali Pak. Dia akan otomatis membaca headernya, title, status, current owner dan lain sebagainya. Dan di sini juga bisa otomatis koreksi Pak. Di sini kebetulan nggak boleh pakai spasi, jadi ini kayak current spasi owner. Nanti otomatis bisa diperbaiki dengan underscore. Underscore nanti akan bisa ditambah. Kalau kita mau ganti juga bisa sih, misalkan ini judul dan lain sebagainya, kita juga bisa. Oke, ini mungkin saya bikin apa namanya label misalnya, label saya ganti. Oke. Jika sudah saya close, kemudian kayak Windows Pak, klik next saya. Nah nanti di sini kita bisa milih file type-nya Pak. Jadi yang tadi label atau tadi yang kolom pertama tadi kita bisa ganti. Kalau Bapak mau teks, mau angka integer, number itu pecahan, kalender, date and time. Ini berarti kayak untuk format penyimpanan data di database nanti Pak. Betul Pak. Nah tadi kan Pak Rafi bilang kalau Pak Rafi bikin database sendiri, kebayang kan Pak bikin table berapa lama. Iya. Terus tipe datanya, primary key dan lain sebagainya. Benar. Yang ini nggak usah repot-repot, otomatis seperti itu. Oke. Ini kita kalau misalkan di sini ada angka, dia juga otomatis mendetek angka Pak.
Dan yang paling kerennya lagi, kalau saya klik next, di sini dia akan otomatis Pak membuat tabel. Nah, walaupun database sebenarnya sih, tapi dia akan membuat tabel Pak dengan kolom-kolom tadi, yang judul-judul kolom tadi, dengan tipe-tipenya masing-masing. Ya, di sini kemudian di sini datanya dia akan otomatis Pak. Dia akan mengotomatis mengimpor data. Jadi Pak Rafif, kebayangkan Pak, Bapak bikin aplikasi, tapi Bapak biasanya kalau data itu ada proses data migrasi kan Pak ya? Iya benar. Nah kalau data migrasi sendiri juga tekstan kan Pak ya? Benar sekali. Nah dengan ini kita otomatis udah saving waktu banget tuh Pak, bikin aplikasi, migrasi data pula kayak gitu kan? Sekaligus berarti Sekaligus Pak seperti itu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau langsung terlampaui Pak, seperti itu kan? Praktis sekali. Praktis sekali Pak, seperti itu. Bahkan ada testingnya sendiri, nanti saya akan coba jelaskan. Saya coba next. Nah ini otomatis, nah ini nama user interface-nya mungkin saya default saja dulu. Saya create an app. Oke, saya okekan. Nah jadi nanti di belakang layar dia akan secara otomatis mengenerate Pak. Nah, jika sudah, dia akan mengasih notifikasi kalau application creation-nya sudah komplit seperti itu. Nah itu langkah 1, langkah 2, langkah ketiga. Kita tinggal publish Pak. Jadi selama kita belum publish, user belum bisa mengakses. Dan kita pun publish yang saya bilang, kita bisa publish itu target juga bisa ke user-user tertentu. Tapi kali ini saya publish all ya. Kita publish. Nah, cara runningnya gimana? Kita balik Pak ke menu user biasa. Nah, ke manage screen. Ini kebetulan user saya merangkap sebagai developers dan juga end user. Berarti nanti ada dua tampilan yang berbeda tuh Pak, antara end user sama developer ya? Betul Pak. Kalau di cuman end user aja kita cuman ya menu untuk menjalankan aplikasi saja. Nah, ini aplikasinya ada di sini di paling bawah. Ini tadi self demo. Tadi ingat kan tadi ada RTZ, ada prefix. Nah, ini prefixnya di sini. Bisa kita rename juga seperti itu. Tapi saya biarkan saya double klik untuk menjalankan. Nah, ini tampilan default ya Pak ya. Ini bisa kita custom. Jadi Pak Rafif nggak perlu pusing bikinin UI. Ini UI-nya udah ada nih. Ini button sih. Nah, ketika saya klik ini, button. Ya, tada. Nah, langsung muncul kan Pak datanya nih. Nggak perlu repot-repot. Dia udah langsung nge-query atau mengambil data yang tadi yang saya impor sejumlah 9 data. Dan otomatis datanya ini sekarang reside di database Pak, seperti itu. Nah ini otomatis datanya sudah bisa terimpor. Terus yang lebih kerennya lagi di sini ada trail lognya Pak. Jadi ini saya yang update, saya yang insert, yang juga modify terakhirnya kapan tadi. Barusan ini waktunya kapan. Jadi secara default kita sudah menerapkan standar juga untuk log trailnya seperti itu.